Nathan Jeon berpotensi jadi amunisi baru Timnas Indonesia U23. Alasan Presiden FIFA ingin jadikan Piala AFF sebagai ajang resmi, media Malaysia kembali ungkit kiprah skuad Garuda. Sebagai informasi selengkapnya sebagai berikut. STY panggil kartu truf semifinal Piala Asia U23 di depan mata. Kabar menarik datang dari sang pelatih Sintayong yang berpotensi memanggil 7 pemain abroad Timnas Indonesia U23, termasuk satu nama kejutan ke Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Sintayong membutuhkan pemain-pemain berkualitas di Piala Asia U23 2024 untuk menuntaskan target yang dibebankan PSSI kepada dirinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Sintayong membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun secara luar biasa, Sintayong meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak oleh Timnas Indonesia U23, yakni lolos ke semifinal. Hanya saja, Sintayong optimis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain abroad untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Mbak Gayung bersambut, kabarnya PSSI sudah mulai melobi klub-klub di luar negeri agar melepas sang pemain ke Piala Asia U23 2024. Pemain-pemain abroad yang dipanggil merupakan personel Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, plus Nathan Jeon yang menjadi nama kejutan. Untuk pemain yang satu ini memang belum sah mendapatkan paspor Indonesia, namun yang bersangkutan tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia saja. Pemain berusia 22 tahun tersebut pun layak diandalkan bersama para pemain abroad yang sebelumnya telah menjadi langganan Timnas Indonesia seperti Alkan Bagot, Pratama Arhan, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Seperti yang sudah diungkapkan Sintayong, kehadiran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diyakini membuat skuad Garuda dapat bersaing di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, para pemain tersebut telah mendapatkan pengalaman lebih di Piala Asia 2023, di mana skuad Garuda berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar. Alasan Presiden FIFA ingin jadikan Piala AFF sebagai ajang resmi. Pertama, demi perkembangan turnamen. Saat ini AFF masih dikategorikan sebagai turnamen subregional, sebab pesertanya hanya 10 negara Asia Tenggara atau anggota AFF, terkecuali Australia. Kendari demikian, gengsi Piala AFF bisa dibilang cukup tinggi di kawasan. Buktinya rivalitas antar Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam begitu panas. Jika nantinya masuk ke dalam kalender resmi FIFA, Piala AFF tentu akan semakin menambah perkembangan kompetisi. Pasalnya, bakal diperkuat oleh pemain-pemain abroad yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan izin dari klub. Kedua, ketertarikan akan sepak bola. Perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir juga cukup pesat. Buktinya negara-negara seperti Laos dan Kamboja mulai menggeliat gairah sepak bolanya. Hal itu membuktikan Asia Tenggara bisa naik kelas, sebab ketertarikan stakeholder sepak bola di area ini sangatlah tinggi. Dengan resmi Piala AFF sebagai agenda FIFA, tentu beberapa negara yang dipandang sebelah mata akan lebih tertantang untuk membangkitkan industri sepak bolanya. Ketiga, populasi 650 juta orang. Masifnya jumlah populasi di Asia Tenggara tentu sangat menggiurkan untuk market sepak bola. Ditambah lagi, mayoritas warganya sangat gila dengan olahraga tersebut. Hal ini bahkan diakui oleh Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Jika Piala AFF masuk dalam kalender resmi FIFA, tentu market tersebut bakal meningkat pesat. Terlebih banyak negara dan konfederasi lain yang berminat untuk menjajal turnamen paling bergengsi di ASEAN tersebut. Untuk itu menarik untuk menanti keputusan Presiden FIFA mengenai keputusan tersebut.
Ungkit kiprah Timnas Indonesia, media Malaysia iri. Fakta menarik datang dari media Malaysia Makan Bola yang mengungkit kembali nasib Timnas Indonesia dan Thailand di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kalah dari Australia 0-4 pada 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad, yakni di Doha, Qatar kemarin. Meski kalah, Ivar Jenner dan kawan-kawan tampil ciamik meladeni juara Piala Asia 2015 itu. Bahkan Timnas Indonesia beberapa kali berhasil membongkar pertahanan Australia hingga menciptakan peluang lewat aksi Rafael Struijk dan kawan-kawan. Timnas Indonesia pun menguasai bola sebanyak 48%. Pasukan Sintayong juga melakukan 5 percobaan, 1 diantaranya tepat sasaran. Timnas Indonesia pun pulang ke tanah air dengan kepala tegak meski sudah tersingkir dari Piala Asia 2023. Sebab tim asuhan Sintayong itu telah mencatatkan sejarah baru pertama kalinya Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Tak lama setelah langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terhenti, Thailand juga kalah 1-2 dari Uzbekistan di 16 besar Piala Asia 2023. Kekalahan Thailand itu membuat wakil Asia Tenggara habis di Piala Asia 2023 Qatar tersebut. Kembali membahas kedua wakil Asia Tenggara tersebut yang tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023. Media Malaysia terkesan belum move on alias belum bisa melupakan perjuangan dua wakil Asia Tenggara ini. Nasib serupa dialami grup yang diisi oleh dua tim Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand di Piala Asia AFC 2023. Kenyataan pahit harus terus ditelan Garuda untuk mengakhiri tantangan di babak 16 besar setelah kalah dari Australia dengan skor 4-0. Tulis Makan Bola. Menariknya Piala Asia 2023 kini telah memasuki laga semifinal yang mempertemukan dua wakil grup E, yakni Yordania dan Korea Selatan pada 6 Februari. Satu lagi semifinal lainnya bakal menemukan Iran dan juga Qatar pada 7 Februari 2024, yakni dalam misi merebut tempat ke final Piala Asia 2023.